Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Ki Haji Abdul Karim Mahfud ingkang tansah kula hormati nulinjih ingkang kawula cadung barokah doanipun. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Ki Haji Husni Fadil ingkang tansah kula hormati nulinjih ingkang tansah kula takdimi. Kepada para masyayikh, para romo kiai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami, yang kami pundi-pundi, yang kami taati nulinjih ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Kepada panjenenganipun Ibu Hajah Elviana selaku Ketua DPRD Kabupaten Mesuji yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada Bapak Haji Iwan Setiawan selaku anggota DPRD Kabupaten Mesuji yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Wai Serdang. Wabillahi khos kepada Bapak Camat Wai Serdang beserta Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Wai Serdang beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada Bapak dan Ramil atau yang mewakili beserta anggota dari Koramil Kecamatan Wai Serdang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada aparatur pemerintah desa Gedung Boga. Wabillahi khos kepada Ibu Hajah Yulida Sriwahyuni SPD selaku Kepala Desa Gedung Boga beserta Bapak beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sekdes, Bapak Kadis, Bapak Ketua KMB, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Gedung Boga. Yang mudah-mudahan Ibu Kepala Desa Ibu Hajah Yulida Sriwahyuni SPD selaku Kepala Desa Gedung Boga dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim, berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan nambahin manfaat. Allahumma amin, Allahumma ya Rabbal alamin. Wabillahi khos kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar Panitia Pengajian Akbar Tasyakuran Hari Jadi Desa Gedung Boga dan seluruh keluarga besar pemuda PSHT Persatuan Setia Hati yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khos kepada Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama Ranting Gedung Boga, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko dan cepet rabi, sing dudo rondo enggal ulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet untuk rezeki, enggal berangkat haji. Allahumma. Yang berdiri ngadeg muga-muga imane sing pada jejeg, yang pada duduk lenggah geliasa sing podo ahli ibadah,
Yang lagi sakit ilang sakite, lagi meriang ilang meriange, lagi wudunen ilang wudune, lagi loro mata ilang larange, dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Seluruh tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, warga desa Gedung Boga rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Panase srengenge ditanggung bareng-bareng, panase ati saleh dewek-dewek. Maka hari ini alhamdulillah sudah menunjukkan pukul 1 lebih sejam setengah. Berarti ngajinya nggak usah lama-lama ya Bu. Sebentar apa lama? Sedelan apa suwe? Sekedap apa dangu? Jawa kabeh. Ini bahasanya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Lampung, bahasa Sunda, bahasanya Pak DPR Iwan Setiawan. Bahasa Sunda campur, bahasa Inggris nantang perkara. Katanya saya disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah subhanahu wa ta'ala, the God who created human being and teaches the language, which has given grace also we can get together on the Gedung Boga our beloved. My peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Sampai amin sambil keprok, ngerti artinya kurang. Berhubung panjenengan tidak tahu artinya, niki bahasa Inggrisnya mumpuni juga mung-mungan, terus niki bahasanya campur sari mawon ge. Sebelum lanjut Pak pengatur sound system, mana Pak pengatur sound system? Belakang. Suara echonya bisa dihilangkan mawon ge. Jangan ada echo di antara kita dan gak usah pakai efek. Yang pertama, suara saya dasarnya udah serak. Kalau pakai echo malah nggak jelas. Kemudian yang kedua, nggak usah pakai echo, pakai efek, apalagi efek samping, biar suara saya lebih bulat dan jelas. Begini malah jelas, ge bungge. Dari pojok sebelah kanan jelas napa mboten? Sebelah kiri jelas napa mboten? Jelas. Suaranya bukan rainya mumpuni, suaranya jelas. Matur nuwun Pak Son, moga-moga sound systemnya tambah laris, rezekinya berkah barokah. Amin Allahumma. Masuk ke desa Gedung Boga ya Allah, jebule anak kota nang tengah alas. Deleng kanan jagungan karo karet, deleng kiri isine tanduran buding karo sawit. Barang mlebu Gedung Boga ya Allah, menungsa semene akeh nyong batin. Ki menungsa asli apa udu? Asli. Neng asli metune sekangen di. Ternyata Gedung Boga desanya subur, masyarakatnya makmur. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Sinamune banter ketara utang akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Ternyata sepinter apapun ibu kepala desanya, Ibu Hajah Yuni niki ibarat lidi. Halo. Ibu tahu lidi? Ibu tahu lidi? Lidi cara orang sini nyebutnya apa? What? Piting.
efek kelamaan nang mesuji Lampung dadi wis ora bisa bedakna ndi giting ndi biting ndi sadak ndi sodo nggih Bu nggih ora apa-apa Bu Sartina. Saya hargai Anda telah mikir keras sampai keringetnya deleweran ya Bu ya, yang deleweran keringetnya nganti blobor celake mudah-mudahan jadi blobor dosane. Ibu tadi bilang ternyata lidi disebut biting. Maaf nun sewu. Di Cilacap Jawa Tengah ada biting, ada giting. Kalau giting pakai rin, pakai g, giting artinya soto lenjeran yang dipotong-potong pendek, gemincuk tumtuman nogosari dan lain sebagainya. Itu cara Cilacap giting. Tapi kalau biting pakai b, pakai ba, biting adalah masa yang biasa nyoblos ketika pemilu. Contoh, kewingi Lurah Yuni ulih biting pira. Itu kalau di Cilacap. Dan saya jauh-jauh dari Cilacap numpak motor mabur tekan kene arep ora debat karo sampean masalah giting ataupun biting Yusartina. Saya bertanya, lidi cara orang mesuji wai serdang disebut napa? Sodo, cerdas, terengginas, akas dan berkualitas. Lidi niku sama dengan sodo. Cara Cilacap sada. Sada, sodo, lidi walaupun akas, walaupun tebel, tapi kalau lidi mung satu lenjer, jangankan go neplok laler, go nyapu bae ora bisa mung selenjer. Nek mung sada selenjer go nyapu ya mung wakwik tok Bu. Seperti halnya ibu kepala desa Gedung Boga, secerdas apapun punya ide pembangunan, tapi kalau cuman seorang diri nggak didukung oleh masyarakatnya, nggak mungkin Gedung Boga semakmur ini. Pak Sarmin, Kang Sarmin mangkat dapur. Tapi kalau sodo, lidi, sada, pirang-pirang lidi dijiret dados setunggal, monine dudu sada maling, monine dadi sapu. Kalau lidi udah jadi sapu, jangankan gene plok laler, dalam sedawan-dawan Gedung Boga bakalan bersih dirampungaken karo sapu ada. Betul? Leres? Keprok disit berapa apa? Dikane ngomong kayak gue mikir Bu. Mikir nanti keringatan kayak gini kok. Nih kira-kira kalau ngaji sama warga Gedung Boga Kecamatan Waiserdang semangat begini, ngaji nangis sorwit karetang, rampung selesai nanti jam berapa? Jam berapa? Jam 5 sore. Masya Allah. Saya naik jam 2 lebih seperempat, turunnya jam 5 sore. Berarti ngaji ini rong jam setengah. Ini ngundang apa ngontrak? Maaf Kiai, kalau di Waiserdang nopo onten mubalighah ceramah sampai 2,5 jam ada Kiai. Kalau senyumnya Pak Kiai mesti jujur Bu, orang mungkin ngapusi karo santrine. Bukades,
Di gedung Boga ada kiai ceramah sampai 2 jam setengah, ada. Senyumnya mencurigakan. Nek jawab boten boknya sekolah dipilih mandi. Jawab ada, jelas ngapusi karo mumpuni. Jadi saya tanya manjenengan, tenggene wai Serdang ada kiai ceramah sampai 2 jam setengah, ada? Ada. Kiai siapa itu? Nyong mumpuni ngaji nih 2 jam setengah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma amin, Allahumma. Innal insana khuliqa halu'a. Sak temene manusia makhluk yang dicipta oleh Allah pancen dasare seneng ngeluh. Seneng ngeluh. Dikasih panas ngersulo, dikasih hujan juga ngersulo. Giliran diparingi udan karo panas gone ngarani jar udan kepek ngilo. Sembarangan banget menungso. Panas bandar Jawa kabeh nikmate Gusti. Yang pada kepanasan hari ini insya Allah sedaya penyakitnya diangkat karo Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya. Allahumma Allahumma. Pengajian hari ini bukan kampanye politik, tapi ternyata syukurannya warga masyarakat desa Gedung Boga. Maka seluruh elemen masyarakat di desa Gedung Boga ikut berpartisipasi derek sumbangsih untuk pengajian hari ini. Bayangkan panggungnya duit, backgroundnya duit, lampu soklene, sound sistemnya, seneke, tendane, mumpuni. Emangnya gua wanita apa? Kalau bukan atas nama keguyup rukunan, belum tentu Allah merahmati pengajian hari ini. Ternyata seluruh elemen masyarakat Gedung Boga saking senengnya prentil ana sing urun 15.000, prentil ana sing urun 50, prentil ana sing urun jutaan rupiah, prentil ana sing urun tenaga melu gawe tenda, prentil ana sing teka-teka tok ora urun babar blas ya ana. Loh, jangan salah Pak, Anda datang ke sini ikut rawuh tok Pak, datangnya saja, hadirnya saja disebut derek ma'ayu bagyo, sampai ikut amar ma'ruf nahi mungkar, ikut berkontribusi di dalam syiar Islam. Saking senengnya malah nikota ngisor wit karet. Bapak-bapak kaki karo udut ngobrol karo sebelah. Kang, iya nang apa Bang? Ngokro-ngokro jare mumpuni durung kayu rabi ya Kang. Temenan apa Pak? Iya gue yang dimikir malah ngisuk mumpuni boleh tinggal yang apa ya Kang? Maka dimikir barangan ngesuk sing dadi bojone mumpuni. Kaya-kayane nanti aku berkatokan ya Kang. Menengah getok nih gotong wit karet Pak, ikut berpartisipasi derek amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi saya masuk ke sini kan rotu angel Bu, Banser karo PSHT mau izin laporan Ibu Ketua DPRD Bukades, Pak Camat, Pak Korkom Pincam, Pak Kiai. Ternyata PSHT dan Banser tanggene Gedung Boga sehat-sehat kabeh, sikute lancip-lancip. Pas saya datang ke sini kan podo desek-desekan. Lah Pak Banser ketemu karo PSHT. Pak Banser terus ketemu kanca lawas disikut kancane. Kang, tumben gelem mangkat ngaji. Sing ditakoni jawab, iyalah, ki mangkat nggo hiburan. Jadi mangkat nggo hiburan. Berangkatnya saja ikut amar ma'ruf nahi mungkar. Dulu
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam gemes sama Raja Namrud. Raja Namrud sudah diingatkan supaya taubat, nyembah karo Gusti Allah, nanging nyatane Raja Namrud malah nyembah berhala, nyembah patung. Akhirnya diam-diam ketika Raja Namrud lagi berpesta ria, Nabi Ibrahim masuk ke dalam kerajaan dalam rangka nggawa kampak. What is a kampak? Kampak is a wadung. What is a wadung? Wadung is a prekul. What is a prekul? Sebelah kiri. Assalamualaikum. Ibu tahu wadung apa enggak? Wadung di cara wong kene apa ya? What? Pecok. Laras niku Kiai. Pecok. 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 Wadung. Pecok. Diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam lebet ke kerajaannya Raja Namrud sambil membawa pecok. Dan ternyata pecok niki go ngantemi patung-patung berhala sesembahnya Raja Namrud. Bareng wis diancuraken kabeh patung-patung sesembahnya Raja Namrud, dilebilah disisakan patung sing paling gede gambar sapi. Bareng ngaten Nabi Ibrahim minggat lari umpetan, dan ternyata Raja Namrud setelah selesai berpesta masuk ke dalam kerajaan, kaget bukan main karena ternyata patung-patung sesembahnya Raja Namrud wis hancur berantakan. Apa kata Raja Namrud? Mesti gepoleh Ibrahim ge. Wong sekampung ki sing ora seneng karo Ibrahim tok. Pancen kaya kojen dasare watak angel banget ora gelem melunya. Prajurit, golet Ibrahim sampai ketemu. Kalau ketemu syarat larat kalau ngene, kita sidang bareng-bareng. Anjir, sendika dawuh raja. Prajuritnya Raja Namrud madosi Nabi Ibrahim sampai ke pelosok negeri. Seluruh negeri dicari Nabi Ibrahim nggak ketemu. Akhirnya masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung. Bareng ternyata prajuritnya Raja Namrud ngupek kampung. Ternyata ketemulah Nabi Ibrahim alaihissalam lagi umpetan nangis sorwi telok. Tapi dudu telone wong gedung boga, telone wong padang pasir kana. Dan ternyata setelah ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam diseret, dilarak, dibawa ke kerajaannya Raja Namrud dan disidang bareng-bareng. Disitulah Raja Namrud ngomong, Ibrahim, dalam ki patung-patungku hancur berantakan, mesti ki polahmu. Nabi Ibrahim jawab, Raja, jangan asal nuduh tanpa bukti, namanya fitnah. Ini bukan kelakuan saya. Di patung-patung remuk, jajal ke dalam patung sing gede dewe kan malah kalungan pecok. Jangan-jangan mau patung sing gede dewek nembe ngamuk dean. Nabi Ibrahim cabang Cilacap bak, datenan deane barang. Jangan-jangan patung sing gede dewek nembe ngamuk dean. Patung sing cilik-cilik pada dikepruki. Jajal kae patung sing gede dewek sing kalungan pecok ditakoni ngarang. Nah patung-patung kon ditakoni, ya bisa semaur. Lah kowe ngerti. Lagi patung ditakoni bara gelem semaur. Lah ngapain kudu disembah? Wis tak eling. Ayo wayahe kita taubat nyembah karo Gusti Allah. Tapi ternyata Raja Namrud makin jengkel, makin nesu. Akhirnya memerintahkan prajuritnya supaya membuat yang namanya api unggun di tengah lapangan. Ketika api unggun dibuat, saking genine gede, genine nganti mulad. What is a mulad? Cara Cilacap berkobar-kobar bahasa Indonesianya. Cara Cilacapnya bahasanya mulad. Cara mereka apa? Mulad. Bulat, kurang gede.
Prajuritnya Raja Namrud aja mendekat ke api unggun jarak 5 meter monora kuat saking panasnya, maka saking gedene kuwi gening gone berkobar-kobar. Cara Cilacap pakai kol-kolah kubro mulad pakai kol-kolah kubro mulad. Ternyata saking besarnya api yang dibuat untuk mencolotkan apik temen bahasa mencolotkan bareng melontarkan. Untuk melontarkan Nabi Ibrahim ke tengah kobaran api, prajuritnya Raja Namrud membuat ketapel. What is a ketapel? Cara Cilacap plinteng. Cara mriki plinteng. Kok astagfirullah, Bro? Jenengan istighfar kene nopo, jangan salah nyebut. Nek ngucap plinteng kudu banter plinteng. Oke, jenengan harus main-main karena kita belajar sama orang Bali tetangga kita. Di Bali kalau manggil bapak-bapak dengan panggilan bli, betul nggih? Bli, tulisannya B langsung L terus I, banter ngucape bli. Nek lambat jadi beli. Kita belajar sama orang Bali, ngucap bli kudu banter bli. Pada karo wong ngucap plinteng. Tulisannya plinteng P langsung L terus I, bli. Kudu banter, telat sedikit udah beda makna. Bli P langsung L terus I, plinteng. Kudu banter. Ngarep dewek ngacak emosi. Mas panas ini merangna. Setelah prajuritnya Raja Namrud membuat plinteng, Nabi Ibrahim ditaruh di tengah. Ketika hendak dilontarkan ke kobaran api sing lagi mulad, ternyata seluruh yang namanya hewan nangis. Halo, masih sadar? Soalnya nih panggungnya menghadapnya ke wetan, betul ya? Jenengan yang madep ke kulon, jadi panjenengan langsung nampak srengenge Bu ya Allah. Jadi hapunten pisan iya panjenengan hadap ke panontoe. Bahasana bahasa Sunda ya ketularan Haji Iwan DPRD. Jadi bahasana campur Sunda hapunten pisan iya. Jenengan ngadep srengenge nggih Bu nggih. Yang bawa payungnya dipakai aja Bu. Gak apa-apa, yang belakang biarin, nggak bisa lihat raine mumpuni, nggak masalah. Gak apa-apa, dipakai. Saya sekarang agak rewel ketika orang kepanasan, dehidrasi dan panjenengan kurangan cairan. Maaf Pak, banyak yang pingsan ketika di pengajian. Jadi saya harap yang belakang pun jangan egois. Memang panjenengan datangnya pun lebih awal ketimbang yang di depan sini. Saya tahu itu. Tapi mohon izin, ini memang udah ada ambulans ya Bu Kades ya. Bukan berarti kita mengharap ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, tapi niki kangge antisipasi. Jadi saya agak rewel ketika pengajian yang bawa payungnya dipakai, apalagi yang bawa anak kecil. Mohon izin dipakai aja. Yang belakang orang bisa meriksani merongose mumpuni. Gak masalah, saya senang malah payungnya digarno sengaja gue ngeling-ngelingi merongose mumpuni. Bener rapati ketoro merongose. Jadi saya harap yang bawa payungnya dipakai aja gak apa-apa. Sementara mohon maaf dan mohon izin saya dengan kerendahan hati saya, kalau yang belakang tidak bisa jelas meriksani raine kulon, saya sangat mewakili ibu-ibu yang pakai payung, karena memang saya itu Pak niki panas saya luar biasa. Buatan kebagian tenda, terus niki pangapunten sangat. Buatan usah diprotes Pak kersane, mocok sholawat rumin kersane langkung adem. Shallu ala Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil. Kotak infak nanti jangan diedarkan terlebih dahulu, nanti kotak infaknya. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Sareng-sareng Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian kali Allahumma. Kotak infaknya nanti, Bu. Kotak infaknya nanti. Kotak infaknya nanti. Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki nembe noto kotak infaknya nanti pasti ada konten kotak infak ingkang keliling tapi pakai akad yang jelas. Saya harap nuwun sewu mangke kotak infaknya pun keseso nembe sami mados nggon sing sekeco. Ana pemali panas banget keten niki mesake. Dados nuwun sewu kersane fokus rumin kangge ngaos kangge ngaji. Kan ngajinya mau sampai jam berapa tadi perjanjian? Jam 5 ya Bu ya? Sampai jam 5 sore. Tenang mawon kotak infaknya saya juga udah siap kok, tenang. Boten namung jenengan tok sing dijaluki sedekah nyong barangan. Jadi tenang, kotak infaknya muter. Bapak Ibu pun tetap akan ngaji setiap kali kula sampai jam 5 sore. Betul? Betul? Kalau ngaji selesainya jam 5 sore berarti sholat asarnya jam berapa? Jam berapa? Setengah 6. Ya Allah. Betul tuh Kiai. Jadi orang wai serdang nek duhur ke ngasar ke maghriban. Anak-anak wong tukang tandur salatnya diundur-undur. Mudah-mudahan sehat walafiat, pengajian tansah barokah, betul manfaat, betul maslahah. Amin Allahumma. Ketika Nabi Ibrahim, terus lanjutkan lagi, ditaruh di tengahnya pelintangan. Ketika mau dilontarkan ke kobaran api sing lagi mulad, seluruh yang namanya hewan nangis. Kabeh kewan podo nang kecuali kewan jenenge cecek. Cecek cara orang sini nyebutnya apa? Cecak. Bukan cecek. Oh, cecak. Ternyata seluruh hewan melihat Nabi Ibrahim mau dilontarkan ke kobaran api nangis kabeh, Pak. Kecuali cecak. Cecak guyang-guyu. Malah ternyata cecak niki niupin api supaya apinya berkobar tambah gede. Maaf. Cecak niup api ya ora mungkin anak pengaruh sama sekali. Ibu pernah lihat ada cecak lagi niup? Pernah? Pada karo nyong. Tapi bayangkan
Cicak niupin api memang gak ada pengaruhnya, tapi dengan cara cicak niup api supaya api yang buat membakar Nabi Ibrahim apinya berkobar tambah gede, kita sudah paham. Cecak itu di pihaknya siapa dan membela siapa, dukung siapa, kita tahu. Maka di antara hewan-hewan yang nangis kecuali cecak, ada kewan deleweran eluh nangis melihat Nabi Ibrahim mau dibalangkan, dilontarkan ketemu jadi kemuter nih dibalangkan. Ada kewan deleweran eluh nangis meriksani Nabi Ibrahim mau dilontarkan ke tengah api. Ternyata ada hewan namanya manuk emprit, dia mabur maring tengah danau mau ambil air. Ternyata air ini dalam rangka untuk memadamkan api sing badhe nggo bakar Nabi Ibrahim. Ternyata manuk emprit ini mabur tenggene danau ambil air dengan cara diminum, tapi disimpan di paruhnya tenggene telieh. Barang disimpan tenggene telieh, manuk emprit niki mabur mali teng kobaran api yang tengah mulat-mulat, disiramkanlah oleh manuk emprit air di dalam teliknya tenggene kobaran api. Cerit apa ceret? Bentar kan manuk emprit cilik cuman sejempol kaki nih babake, berarti kan telik juga cilik. Masakan gue nyiram ini pure, masakan sor nek pure sor kan minimal banyak seember, ya toh? Berarti cerit apa ceret? Ceret apa cerut? Nek cerut mengko dadi manuk emprut, nek ceret dadi manuk emprut. Berarti paling bener emprit ya cerit. Ambil air dari danau disiramkan ke api, cerit. Mundut mali banyu saking danau disiramkan lagi ke apinya, cerit. Wis pokoke cerat cerit terus jenengan pengguyu apa maning cecah. Cuma ketawanin jenengan ketawa takjub, tapi ketawanya cecak niku ketawa ngece, ketawa menghina. Cecak sambil guyu ngomong, walam prit mikir telikmu sepira genine gone mulat-mulat kayak ngapa sampean gone catrit sampai hari kiamat gak mungkin kui geni bakal sidem. Wis ngene jagong bae nang sebelah aku, kita nonton bareng-bareng Ibrahim akan geseng rumpeng dadi areng. Begitu kata si cecak. Tapi apa jawabannya si emprit? Cecak, aku pancen mikir, aku ngukur nganti tekan hari kiamat orang mungkin ke geni bakal sidem mati oleh saya. Tapi nun sewu saan ceritan banyuku sesuk tanggone akhirat kanggo saksi. Saya membela siapa, saya mendukung siapa, dan kula di pihaknya siapa. Gusti Allah ngerti walaupun saan ceritan banyuku. Begitu kata si emprit, Pak. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tetap dilontarkan ke kobaran api, tapi atas nama kuatnya iman takwa Nabi Ibrahim kepada Gusti Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim dicemplungkan ke kobaran api, gemine langsung berubah jadi adem kaya dene banyu es. Saking imane dumateng Gusti. Yang saya tarik kesimpulan dari cerita ini, bahwa seluruh elemen masyarakat desa Gedung Boga, cerit ana sing urun 15.000, cerit ana sing urun 50, cerit ana sing urun jutaan rupiah, cerit ana sing urun tenaga, cerit ana sing mung tekatok ora urun babar blas. Niku jenengan ibarat emprit, Pak. Walaupun mung urun 15.000, tapi hadirnya Anda di sini sudah ikut berkontribusi. Anda di pihak siapa dan jenengan dukung siapa, jenengan belani wong sing kaya apa, Gusti Allah niku paham. Maka walaupun panjenengan panas-panasan rawuh temriki, nanti saestu kula mawon niki matur kalih jenengan kuatir, Bu, ditinggal ngantuk. Karena sing semar panas sirat mungkin ngantuk, justru nek panas
apa malih kena srengenge niku netrane mripate matanya niku rasa ngarep merem. Soalnya napa karo nyureng-nyureng gone mriksani mumpuni. Kuatir meleh aku anggar ngaji ditinggal ngantuk. Gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler wong ngantuk mana karo seumpama rawuh di sini andon ngantuk pun wis dadi imprit jenengan. Rawuh tok niku wis dadi imprit. Karena apa? Datangnya saja Pak. Gusti Allah paham angga niku di agama yang seperti apa, lan panjenengan dukung agama yang seperti apa, Gusti Allah niku paham. Jadi jangan sampai kita jadi cecak. Halo. Halo. Sing penting aja dadi cecak. Siapa niku cecak? Cecak niku tanggane seneng dheweke susah, tanggane susah dheweke bungah. Niku jenenge cecak. Ana pengajian rame melu ora, teka ya ora, ndonga apik ya ora, malah ngomongnya lah ya Allah muga-muga ngesuk awan pengajian udan sing deres banget ya Allah. Memang gak dikabul doanya cecak Pak, nyatanya orang udan. Tapi dengan mengucap seperti itu kita tahu kuwi wong sing ngucap begitu di pihak yang seperti apa dan belani wong seperti apa kita niki paham. Maka yang terpenting jangan jadi cecak. Napa niku cecak? Kanjeng Nabi mengatakan mateni cecak hukume sunnah kalau dikerjakan menjadikan pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak menjadikan dosa. Tapi walaupun mateni cecak hukumnya sunnah, ya jon dino-dino gaweane mateni cecak Bu. Salah paham. Yang maksudnya mateni cecak adalah membunuh, sifatnya cecak. Apa sifatnya cecak? Yang pertama, sifatnya cecak adalah al-kibru minal fuqara. Saya ulang. Halo. Assalamualaikum. Cecak niku punya sifat tercela, punya sikap su'ul adab, maka membunuh cecak hukumnya sunnah. Apa cecak niku sifatnya buruk diantaranya pertama al-kibru minal fuqara. Saya ulang, al-kibru minal fuqara. Tulis. Bu. Assalamualaikum. Bawa buku napa mboten? Kebiasaan. Belakang sono. Assalamualaikum. Yang belakang halo. Ibune bawa buku napa mboten? Mboten. Ya wis ora apa-apa lah. Karena seniki buku ketinggalan karo HP. Bapak ke? Assalamualaikum. Bapak ke? Nasta buku napa mboten? Mboten. Betul pulpen mboten? Salah takon apa salah krungu nggih? Sebelah tengah bapak-bapak ini sing lagi kepanasan. Bapak ke? Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku napa mboten? Mboten. Bawa pulpen mboten? Orang gawa buku tapi gawa pulpen. Mana pulpennya? Halo? Kejagung. Pulpennya kejagungan. Kalau sampai sini pikiran saya nggak nyandak Pak. Yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah. Saya nggak ada niatan mulang sampean, tapi niat kita eling kelingan ngaten nggih Bu. Sebelum ditulis saya lanjut tentang sifat-sifatnya cicak ini. Saya ada titipan amanah dari panitia. Ternyata amanahnya begitu panjang, sebegini panjangnya Bu amanahnya.
Maka akan saya sampaikan titipan amanah dari panitia. Mohon izin Pak Camat Forkom Pincang, Ibu Ketua DPRD, Ibu Muslimat, Bapak Kiai, lan sedaya para tamu undangan. Ini amanah dari panitia. Mumpuni, udah kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni temen gitu. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh lapisan elemen masyarakat desa Gedung Boga. Sepanggungnya, setarube, setendane, sound sistemnya, amplop-amplopnya mumpuni. Iya ngerti. Kabar buruknya untuk pembangunan masjid apa ini? Pembangunan masjid yang belum selesai dibangun dan membangun gapura selamat datang desa Gedung Boga. Duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu Bu, cuma kebablasan boleh moco. Jenengan ditariki sodakoan kira-kira ikhlas enggak? Betul? Ikhlas? Kalau betulan ikhlas monggo ngerogoh sak dompet. Yang gak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok nih ketemu disarutangin. Bapak-bapak monggo ngerogoh sak katrok. Oh, Pak Haji sarungan berarti rakatrokan. Jadi surat apa serogo-rogo silakan. Belakang monggo kotak infaknya nanti persiapan. Tapi sebentar, dimulai dulu dari saya. Saya kudu ngasih sodako. Kenapa Mumpuni harus ngasih sodako terlebih dahulu? Kalau saya nggak ngasih sodako Pak Camat, nanti tersiar kabar jadi Mumpuni Ustadzah Jarkoni. Sangat bisa ngelakoni perintah-perintah tok. Jadi saya memang harus ngasih sodako, dimulai dulu dari saya. Kalau saya, itu asisten saya yang jilbab ungu. Tapi walaupun asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Jangan salah paham. Kalau saya, maaf ya, ngasih sodako maklum karena Mumpuni. Tapi kalau Pak Camat ya seikhlasnya lah. Mohon izin ya, gajinya Camat itu nggak seberapa Bu. Betul temenan. Gede-gedenya sebulan ke orang nanti 5 juta. Aduh karo amplopku sepanggung. Jadi hari ini saya nggak akan memblekotok. Tidak akan memlekotot Pak Camat, kasihan Bu. 1 bulan gajinya langsung habis buat sodako nang Gedung Boga. Tapi nek ora ya kebangetan. Konang pundake bemaware telu, ya Allah Pak Camat. Pak Kapolsek hari ini baloknya masih 2. Nanti pulang dari sini baloknya langsung 3. Gak usah balok-balokan Pak, langsung mawar 1 kompol. Jenengan seikhlasnya ya Bu ya. Sing dadi soang telot, tahu soang nggak? Anu angsa-angsa, banyak. Bahasa Lampung angsa ya. Bahasa Cilacap banyak. Cara bahasane Pak DPR Haji Iwan nyebutnya soang. Yang jadi soang, telurnya segede telur soang. Sing dadi banyak endoke segede endok banyak. Sing dadi bebek endoke segede endok bebek. Sing dadi ayam endoke segede endok ayam. Sing dadi manuk doro endoke segede endok manuk doro. Sing dadi manuk emprit nggak usah memaksakan telurnya segede telur angsa, melas nanti dobolen sesuai kemampuan. Nah sekarang milih, mau jadi emprit apa jadi banyak? Jadi emprit apa jadi banyak? Jadi banyak. Mentale wong Gedung Boga wae serdang, mentale wong sugih. Tepuk tangan buat jenengan dong. Cita-citane kepingin dadi banyak endok sing ukurannya paling gede.
Berarti ndok ukuran paling gede, duit ukuran paling gede adalah 100. Nah kan ndok ukuran paling gede ndoknya banyak. Berarti kan duit ukuran paling gede 100. Banyak 100, bebek 50, ayam 40, manuk dorong 30. Berarti manuk emprit piro? 2000. Waduh temen kacek gelangnya dinggo ali-aline sekeong-keong. Masa iya awes sodakuan 2000 ya dadi emprit silakan, tapi kan emprit kaji manuk dorong gawe 30 masih gak emprit 2000 ngisi-ngisi nama wai serdang temen. Monggo kotak infaknya dimulai dari saya. Saking kula make kotak infaknya muter iki sangat jeneng iki apik banget mbok lah. Men dibuka ora pati yang ngisi-ngisi nabu. Iki masih sodakoan bisi. Temen-temen di 2000 niki ya. Allah sewu. Sebentar. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Dadi wong aja senangnya pelekna barang sepele. Karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal sepele. Orang usah ngecek duit 1000. Duit 1 juta kurang 1000 orang bisa moni 1 juta. Nang katok levis ke kumbah. Bisa mangkat ngaji ya Allah. Duit 1000 sana duit 1000 zaman cilik. Ya bener niki Bu, duit 1 juta kurang 1000 nggak bunyi 1 juta. Betul. Hari ini jenengan non 1000 niku kardus mau pas urung panas dijagongi dipokongi. Barang panas ke bekas dintuti nang sampeyan ku kerdusnya munggah haring sirahin jenengan. Ayo mulia apa lagi kerdus? Mulia. Kue orang tadi dibawa lah digawa kok khusus buat dijagongi kalau dibokongi Pak. Tapi barang panas tadi ini bekas bokong munggah haring sirah. Ya Allah ya Rahman, jangan suka sengit karo tanggane. Masalah niku wajar, tapi sengit jangan berlebihan. Kenapa? Karena sewaktu-waktu mesti kita butuh karo sing disengit kuwi mau. Betul? Laras? Habis pilihan kepala desa, beda pilihan wajar. Sing terpenting tetap guyub rukun aja kita tanggane nyong. Gara-gara pilihan lurah bakul tempe karo bakul welut nang pasar pada gelut. Kepapasan takon-takonan. Tapi ada tetangga saya walaupun beda pilihan, suaminya milih Jokowi, sing wadon milih Prabowo. Tapi wingi bukti nyatane sing wadon meteng maning. Ojo nyepelek no barang sepele. Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Sing penting arep dadi emprit kali 2000 ya monggo, tapi aja dadi adine emprit masa ngene wis 1000 ya Allah. Ngisi-ngisi nang gedung boga. Monggo, ini untuk membangun masjid kita, betul ya? Masjid apa itu namanya? Masjid An-Nur. Sebelah mana masjidnya? Sebelah mana? Sebelah mriko, ya Allah, tuwe panas ibune tangane wis bebengacung. Lagi karo kipasan yang takon masjidnya An-Nur sebelah pundi ibune njak mau iki, Dok? Ini takon temenan. Untung ngerti bahasa isyarah enggak? Masjid An-Nur sebelah ngendi? Berarti yang sebelah kanan. Hari ini sodako kita bukan untuk nambah amplop yang mumpuni, tapi hari ini untuk membangun masjid kita, Masjid An-Nur yang sebelah kanan. Dan sisanya amal lewiyane kangge bangun tugu selamat datang niku wau teng gedung boga. Silakan kotak infak muter sudah dimulai dari saya. Mbok teng panggung badhe maring sedekah saikhlasé monggo. Kami tidak memlak foto tapi saikhlasé panjenengan. Monggo kotak infak muter sinambi maca selawat sallu ala nabi Muhammad. Ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah
matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasul sing nabi sholawat sareng-sareng ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi anta murtaja yauma zihar isyafa' lana ya khairal anam anta murtaja yauma zihar isyafa' lana ya khairal anam isyafa' lana ya habibana isyafa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasul ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasul laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi Nabi kaya ya Habibu anta lil khalqi ya tabibu loga Nabi kaya ya Habibu anta lil khalqi ya tabibu isyafa' lana ya habibana isyafa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasul ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasul ya Nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Kotak infaknya tetap muter, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut buat efisien waktu. Bareng tiwacokakan solawat mandan roto mendung nggih pun nggih. Jadi agak mendingan nggih pun nggih. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen sing sae. Allahumma. Hari ini Anda sedekah berupa uang.
Nanti Allah mengembalikan ke jenengan belum tentu bentuknya uang, tapi Allah mengembalikan kali jenengan bisa berbentuk badannya sehat, sehatnya walafiat, putra putri soleh solihah, nang pondok pesantren pinter-pinter, keluarganya adem ayem tentrem. Itu adalah ganti dari Anda sodakoh bentuknya uang, maka gantinya adalah sodakoh sing kangge nolak bala narik rizki, rizki kang beto manfaat ingkang beto barokah. Amin Allahumma. Ini bentuk nyata, Bu. Gedung boga senang sodakoh, ya masyarakatnya makmur. Hari ini Bu Kepala Desa 1 periode, dulu Pak Haji Iwan 2 periode, nyongkrong tok batin, ya Allah, orang uman-umani temen ya. Tapi saya berpikir begini Kiai, ini ahsantum li anfusikum, manusia niku sesuai karo tandurane. Halo, orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa, maka kita sekarang bisa mencicipi tandurannya wong tua. Harusnya kita berpikir, kita sekarang bisa nanam apa biar anak cucu kita pun bisa nyicipi tanduran yang kita tanam. Maka saya yakin Ibu Kades pun iso dadi kepala desa niku barokah hasil tandurannya wong tua kita nggih. Di Cilacap ada satu semboyan, bu nandur sae, bu nandur awon, nanam yang baik ataupun nanam yang buruk, ora ketemu awak bakal ketemu anak. Nun sewu, ini semboyan orang Cilacap. Seketika mau bertindak niku kudu mikir, nandur apik ataupun olok, nandur baik ataupun jelek, ora ketemu awak bakal ketemu anak. Bu, tanduran apa Ibu? Jangan Anda berpikir hanya kita yang nyicipi apa yang jadi tanaman kita, ternyata seanak keturunan pun bisa nyicipi apa yang jadi tanduran wong tua. Bu, Assalamualaikum. Bentar, pacar saya telepon. Tenang, punya ora pacar-pacaran, langsung bojo. Dalam terima kasih doanya Ibu, ya Allah. Kalau hari ini kita kerawan, ada Pak Haji Iwan DPRD, ada Ketua DPRD Ibu Hajah, iya, Evita Mala. Siapa sih yang nggak dengar saya soalnya, maaf ya Bu Hajah. Ada Pak Haji Iwan, ada Bu Haji, ternyata Ketua DPR, saya juga DPR Ibu. Kalau beliau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, saya DPR Durung Kayu Rapi. Orang tua menanam apapun, anak bisa nyicipi tandurannya. Maka ketika Anda mau melangkah, kudu mikir, ya Allah, ya, anak cucuku pun bisa nyicipi tanduranku. Maka amat sangat golim ketika orang berbuat hal yang buruk, anak keturunan pun bisa nyicipi buruknya tanduran wong tua. Na'udzubillahi min. Ada orang punya kelakuan cicak, toma minanas. Saya ulang, toma minanas, minteri hartanya orang lain, ngakal-ngakali dunyane wong. Rentenir contohnya, boro-boro tetanggane utang ditalangi disit. Rentenir niku golet bati dengan cara ana wong lagi butuh malah ditekek sekalian. Bu, wong nembung utang berarti lagi butuh, betul? Nembungnya tuh perlu mental Pak. Untuk bilang mau utangnya saja niku harus menyiapkan mental yang kuat. Lagi nembung etok mentalnya kudu gede. Lambareng diutangi, sing ngutangi ngomong, sing diutangi jur ngucap. Ngapunten nggih Bu, lagi pacekli.
iki langka duit ngapunten sangat mundure kuwi isine luar biasa betul tanggane utang boro-boro ditalangi rentenir niku duwe sifat licik tanggane utang ditekek sekalian nembunge utang 10 nampane mung 9 nyarutange kon 15 cecak mboten cecak mboten licike wong duwe sifat cecak toma minangas minteri dunyane wong ngakali hartanya orang lain kena bentuk saking ngarsane Gusti Allah toma minangas jadi petani kayak cecak maring sawah nampingi galengan demi langka sing weruh pacul menangi patok-patoke dijejak sawahe tanggane nyuting ngene dheweke ngambani ana wong kene kaya kowe ana wong kene kaya kowe mangkat apa ora wonge toma minangas ngakali dunyane wong dibentuk nang Gusti Allah naudzubillahi min dadi petani atau mak minanas wong petesi pendul tebas seno lamun si lamun pendul kembangnya petek dadi petek temenanan jenis pendul kembang petek kudangan setitik gambrol kabeh si pendul ditebas na toma minanas pelem si pentil tebas seno lamun si lamun pentile goblok pentile sama ki lagi cerita pentile pelem Busartina nangarep dewek salah pahaman pelem si pentil tebas lamun si lamun pentile dadi pelem temenanan jenenge pakai loro dibrongsong pangan codot kok ngomong toma minangas jadi pedagang curang nimbang telo sekilo kudune 10 ons mung 9 ons toma minangas barangnya wis ora apik dioplos karo sintesisae sing bosok nang tengah sing apik didokok nang pinggir ben sing ayu-ayu payu sing bosok sekalian payu toma minangas karet gone nyadap dikumpul-kumpulan ngisor tengah disogi banyu pinggire karet waras jerone isine sampah disogi banyu men bobote tambah akeh toma minangas sawit salah kayak gitu sesugi-sugi bos sawit gua ora doyan minum es kelapa sawit nek sawitnya ora ono nang Jawa ora pernah ngerti weruh nek sawit niku licike kepripun niku langka kepripun timbangan nimbangnya juga sing kudune 10 ons mung 9 ons sing kudune tontonan dikurangi timbangane ana nang kene toma minangas jam 8 harusnya udah di kantor padahal dipilih nama masyarakat dicoblos nama masyarakat kudune layani masyarakat jam 10 esuk isi ungkang-ungkang dolanan HP karo medang kopi padahal digaji nang masyarakat kopi sih capek tapi lurang kene ora kaya gue lurang mana sing kaya gue toma ngomong jam pinten jam berapa
setengah papat ngomongin jam loro tomat nih. Ngomong langsung praktek. Guna-guna tengah papat jam loro tomat repote dadi petani salate terkadang lali apa maning musime tandur salate diundur-undur salatullah salamullah ala toha dadi pedagang salate digawe gampang apa maning dagangane laris durung salat ngakune salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah Yasin repote dadi bakul ngomong salah ngakune betul apa meneh dagangane laris pelem kecut ngakune salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin repote dadi buluran salate sakwaya apa meneh wektune rapat salate diloncat lurah kene ora salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin ketumboga desane berkah wargane ahli ibadah minum jamune cengke wadone lemu gelange salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin Sallu ala Nabi Muhammad. Intine kenggone ngaji ada sampai dua sifat tomat. Ngakal-ngakali hartanya orang lain itu kena azab saka ngarsane Gusti Allah. Percaya ndak percaya tenggene tafsir sawi. Lanjutkan. Maaf ya Bu Nurah. Oh ya motor mabur. Jaluk duite. Ora tak sogok. Buntute. Kalau Bu Nurah beruan banget. Serius. Ini kayaknya dari Gubernur Lampung Bu. Kemarin saya ngaji di Kabupaten Lampung Tengah sarang Bu Gubernur. Saya bilang besok saya ngaji di Mesuji kayak nenek utusannya saking Pak Gubernur. Dicek dicek mumpuni Kang Adon ketemu dong saya boleh jadi saya lebih baik sadar diri ketimbang sampean sing pada ngarani Bu ya Allah. Siapa sih balangi apa kayak ini apa? Oh brondolan. Oh karet ya Allah masa memikir tersinggung maaf Pak. Saya nggak ada niatan ceramah singgung jenengan sing marahin mau. Padahal nyontek kur nyontoknya secara
global karet kon dicontokna sawit kon dicontokna barang lo provokator pancene. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjutkan ya sampai jam 5 sore ya. Toma tenggene tafsir Sawi ada satu riwayat masyhur Bu. Ada seorang laki-laki namanya Mus'ab. Saya ulang. Ono wong lanang jenenge Mus'ab. Siapa? Mus'ab itu bapak ke Firaun. Jebulnya bapaknya Firaun itu wong sugih Pak. Saking sugihnya dia adalah seorang peternak sapi. Sapinya ratusan ekor jumlahnya. Ternyata wong sugih adalah bentuk ujian saka ngarsane Allah, tapi ternyata bapaknya Firaun yang namanya Mus'ab ora kuat derajat. Dia diuji dengan kekayaan, tapi diuji nang Gusti Allah. Ternyata istrinya Mus'ab kuwi wong wadon Bu. Maksudnya saya khawatir, saya udah cerita mantep sampai dileweran keringat. Orang dirungokna kan eman-eman suaraku Bu. Ternyata semua sami meniteni dan menengeri. Terima kasih Bu ya Allah, masih fokus kepada saya. Istrinya Mus'ab diuji oleh Gusti Allah dan Mus'ab pun menerima ujian, yaitu istrinya sampai puluhan tahun gak hamil-hamil alias orang meteng-meteng. Istrinya sangat menerima, tapi Mus'ab ini menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keadaan. Karena dia orang iso nerima ujian dari Allah, ternyata setiap anak wong wadon meteng kok liwat niku disepatani elek, didoakan jelek-jelek oleh Mus'ab. Anak wong wadon meteng kok liwat, dume sing wadon ra meteng, Mus'ab ngucap, wong wadon meteng bae. Oh iki bener babar meteng maning. Setahun anaknya papat. Kucing apa marmut. Wong wadon metengan temen. Ciri-ciri ki wong wadon kok metengan dibalani sempak tok meteng ki wong. Setiap ada orang hamil lewat mesti ditungakna elek. Gak cuma dengki ama wong wadon meteng, sapine meteng diamuk. Harusnya kalau sapinya meteng kan Mus'ab kudune seneng. Wono ndek sapi-sapine meteng kudune seneng. Lah sapine meteng diamuk ta Mus'ab sambil ngucap ke Mus'ab, sapi meteng bae iki majikan ora meteng-meteng. Satu ketika Pak, ada sapi betina yang lagi hamil, lagi diantemi digebuki oleh Mus'ab. Ternyata sapinya dirahmati oleh Allah, bisa ngomong kayak diri menungso. Sapi ini ngucap ngeten, Mus'ab, iya aku pancen hewan, iya aku pancen sekedar sapi, tapi dinagi aku dirahmati nang Gusti Allah, aku bisa ngomong kayak menungsa, maka rungokna sumpahku dinagi. Aku sapi ikhlas diantemi karo sampean, iya aku ikhlas kulit didolimi, tapi dinaiki aku ngucap sumpah ngesuk bojomu tetap bisa meteng, tapi anakmu bisa metu lahir, tapi anakmu terbuat dari sudut pojokan neraka. Sapi ini ngucap begitu Bu. Jadi sapinya dirahmati oleh Allah bisa ngomong kayak manusia. Berarti dari cerita ini makhluknya Gusti Allah semuanya punya perasaan. Kan ada lagunya, kalau sapi bisa ngomong. Ngaji gara-gara karena kalau sampai dari ketularan si orang-orang. Oh bulan ya udah bulan. Tapi nyatanya sapi sih ngomong Pak. Ini dirahmati oleh Allah, sapinya bisa ngucap, iya aku pancen kewan, aku ikhlas kulit diantemi karo sampean, tapi aku tetap donga besok istrimu tetap bisa hamil, tapi anakmu terbuat dari sudut pojokan neraka. Na'udzubillahi. Begitu kata sapi. Kata mumpuni.
begitu kata mumpuni. Tapi yang ngomong. Nah, begitu kata Sapine mumpuni. Bukan Sapine Mus'ab. Begitu kata Sapi yang disampaikan oleh mumpuni saya sendiri. Makasih. Bukan ceramah dilawan. Ini Pak, maaf ya, kalau di tanah kami Cilacap Jawa Tengah ada satu adat, kalau istrinya lagi hamil maka suaminya tidak boleh sembarangan membunuh hewan. Di sini di Lampung ada Pak adat seperti itu? Ada? Bukan hanya maaf ya, kalau keluarga Kang saya yakin orang Jawa, tapi maaf ada di sini dari suku Lampung asli. Pak Camat, di daerah kami itu ada adat bahwa kalau istrinya sedang hamil, suaminya nggak boleh sembarangan mateni hewan. Apakah di Lampung ada adat demikian? Suaminya juga? Maksudnya suaminya siapa? Oh, kirain suaminya mumpuni. Baru tersadar saya belum punya suami. Pak Camat menjelaskan di Lampung juga ada adat istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh memotong sembarang hewan, hewan apapun itu. Podo karo nggonku Cilacap Pak Camat. Istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan mateni hewan. Nembak manuk nggak boleh, tapi demek manuk boleh. Bentar. Jenengan ketawa gue apa? Astagfirullahaladzim. Ki lagi cerita manuk sih ono matane. Gimana ceritanya jenengan ngaji pikiran yang anak-anak? Ya terlalu vulgar mungkin ngucap manuk, tak boleh contoh sing liyane. Oh ya, kalau istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan. Nyetrum welut ora boleh, tapi demek welut boleh. Pada baik. Aduh. Kan gak ngaji karena wong dewasa kayak gini, pikiran kurang nyandak ya Allah Bu. Welut sing kayak apa baik anak sing matane ataupun orang nana matane. Wong istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan. Meritile sikile walang ora ilok babar blas. Nanti mat jangkrik. Ketone kewan biasa baik tapi dipateni pun boten pareng. Nyamuk kewannya beli karena istrinya lagi hamil, nggak boleh nyamuk lagi sembarangan diteplak. Semut kewan nggak punya daya kekuatan, nggak boleh dipites sembarangan karena istrinya lagi hamil. Khawatirnya itu hewan nggak ikhlas dan nggak ridho didolimi, malah nyepatan doa jelek. Maka kenapa di dalam agama kita Islam kalau nyembelih sesuatu hewan kurban harus pakai senjata sing wis diasah. Mau apa ya? Pecok. Golok. Wis sing go nyembelih jenenge golok. Nek pecok beda. Golok. Bendone goloke pun diasah biar tajam supaya hewan yang disembelih niki nggak merasa tersakiti dan tidak terzalimi. Tapi nyatane Mus'ab kena sumpahnya sapinya ngomong, iya aku ikhlas dizalimi, aku tetap berdoa ngesuk bojomu meteng, tapi anakmu terbuat dari sudut pojoknya neraka. Apa jawabannya Mus'ab? Ya apa-apa sih, penting meteng. Dasar wong jelek Bu. Sampai jawabannya pun yang ngiti nemen Pak. Ternyata sampai rumah, maaf, Mus'ab ini punya syahwat, maaf ya, Mus'ab niki punya syahwat, kumpul sama istrinya. Akhirnya beberapa waktu kemudian istrinya Mus'ab hamil kemenangan. Ketika hamil ternyata lahirlah seorang anak, tapi ketika hamilnya baru 8 bulan Mus'ab niku mati. Jadi ketika istrinya udah hamil tua, kurang 1,5 bulan lah untuk kebabaran, ternyata Mus'ab niku terlanjur mati alias mod. Ya Allah,
ngomong motor nomor siji sampai untung bapak Fir'aun ora apa-apa. Ketika hamil tua ditinggal mati oleh suaminya, istrinya meneruskan hidup dengan keadaan hamil tua, lahirlah seorang bayi laki-laki, kemudian diberi nama Walid, bukan Fir'aun. Kalau Fir'aun itu nama aslinya adalah Walid. Walid bin Mus'ab itu nama aslinya Fir'aun. Fir'aun ini ketika sudah dewasa. Dan ternyata Walid baru lahir, ternyata bayi Walid ini bayi kecil lain daripada bayi yang lain. Sing liyane bayi nembe belajar berangkang dheweke wis lenggah ungkang-ungkang. Sing liyane nembe belajar mangan gedang dheweke mangan krikil. Memang uripe rasa pantasnya nggak seumumnya bayi. Sampai-sampai yang lain belum menginjak usia akil balik, Walid yaitu Fir'aun kecil sudah menginjak usia balik. Nakalnya luar biasa. Saking nakalnya, ibunya pun gemes karo anaknya dewek. Soalnya nopo anaknya nakal luar biasa, ibunya ucap bocah, dia mau nyangil, dasar anak set. Nih, orang tua juga kudu hati-hati bu. Halo. Di dalam kitab Afkarun Nawawi disebut kufur, orang yang melalaikan nikmatnya Gusti Allah, melupakan nikmatnya Gusti Allah adalah orang yang suka menjelek-jelekan keturunan. Terkadang kita orang tua sering salah kaprah. Anak sendiri lahir cantik, ibunya kepingin muji, tapi mujinya kebablasan. Ih, bocah kayu temennya, anaknya siapa? Apa kelalen mau gawe? Niatnya memuji kan? Ih, bocah ayu banget ya, anaknya siapa? Lah kalau anaknya dewe kok sanksi. Ini yang disebut kitab Afkarun Nawawi orang kufur, melupakan nikmatnya Gusti Allah dengan cara menjelek-jelekan anak sendiri. Sampai terkadang kita orang tua lupa sampai ngucap gimana kerewel, bocah nakal ngomong yangil, dasar anak setan. Sing setan siapa? Kadang saya kasihan sama setan, Pak. Nggak salah apa-apa, selalu disudutkan. Maka saya dengar kabar besok awal Februari 2023 setan itu mau pensiun gasik. Betul Pak Camat, Bu Kades, setan awal Februari besok mau pensiun gasik. Karena sekarang setan pada kurang pegawaian. Manusianya sekarang lebih biadab ketimbang setan. Tuh di Serang Banten kemarin anak mantu demenan karo mertuane guys. Setan ora lewih kang kelakuan setan bu. Nangak nih ya, gue berarti bocah orang ngaji gue. Mertuanya pun mertua udah muslimat gue. Kalau mertuanya muslimat, anaknya bocah ngaji, tahu batasan mahram. Namanya anak menantu wis disebut menantu, berarti kalau mertua wis kaya wong tua kandung dewek. Contoh nih, anak mantu laki-laki, dia wudhu, habis wudhu dia senggolan kulit sama mertua wadon, maka wudhunya nggak batal. Berarti mertua wadon haram untuk dinikahi. Lu kok malah gawe zina kalau mertuanya dewek, setan orangnya. Keting aku rasanya. Bukan des, di gedung Boga ada TPK apa enggak? Ada, nontakon lurae. Orang sengaja ku campur. Mau bayar yono. Tapi milih urunan. Jadi ki judulnya kayak urunan. Bukan des, di gedung Boga ada madrasah apa enggak ya? Ada, oh belum, tapi kalau KPK ada. Pondok pesantren di gedung Boga, oh ada. Sebelah mana pondoknya? Oh. Aku diwarai mana ibu? Melihat sih kayak karena aku dewekmu.
anak kita ngaji Pak, bocah kalau ngaji dia tahu ngilmune wudu, ngilmune toharoh, maaf ya haid ngerti ilmune, maaf ya pipis tahu ilmunya, kelihatannya sepele emang Pak. Tapi kalau bocah ngaji sampai pipis saja tahu ilmunya. Tapi nek bocah ngaji, jangankan birrul walidaini, jangankan berbakti sama orang tua, pipis saja nggak tahu ilmunya. Bocah ngaji, bocah ngaji nguyu karo ngadeg, cempet nawi randu, ya pura-pura cewek udah patah bitno tok. Masih mandan mending udah patah bitno, ya kata kau diselentiki. Makanya saya kasihan sama setan, bocah nakal dididik ngaji orang nang wong tuane, bocah nakal babake ngucap bocah dasar anak setan. Sing setan siapa? Nih disebut Adkarun Nawawi, orang yang kufur melalaikan nikmat Allah, yaitu orang-orang yang suka menjelek-jelekan nasab, menjelek-jelekan keturunan. Sampai maaf ini pun telur sewu. Kemarin ada di Jawa Tengah anak kandung yang tega meracun keluarganya, meninggal dunia semua, ayah, ibu dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Na'udzubillahimin. Diinterogasi oleh kepolisian, ternyata dia mengaku dengki yang pertama sama kakak perempuannya mendapat beasiswa kuliah di luar negeri. Yang kedua katanya selama meracun keluarganya niku kena bisikannya setan. Maaf mau saya hubung, ini yang menjadikan setan pensiun gasik. Saya belum pernah dengar kabar sejarah kulo ngaji kali kiai kulo anak setan tega membunuh ibunya sendiri. Orang anak Bu, anak setan membunuh ibu setan, orang anak Bu. Aku malah menusane lebih keji ketimbang setan, lebih biadab ketimbang setan. Kemarin Cianjur gempa bumi, saya ini Cilacap. Cilacap itu perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, yang perbatasan langsung sama Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar Patroman. Niku satu hari ketika Cianjur gempa bumi, bisa gempa bumi 3-5 kali dalam sehari. Lah kalau niki kroya Cilacap yang perbatasan langsung dengan pantai selatan. Tapi tenang, walaupun saya dekat pantai selatan, saya bukan keturunannya Nyi Roro Kidul. Kecamatan Serandil mungkin agak terkenal teman ini. Serandil itu Cilacap bagian selatan juga, dekat sekali dengan pantai selatan. Pas lagi Cianjur gempa bumi di Kecamatan Adipala, ada orang hajatan nanggap ebek. Ibu tahu ebek enggak? Kuda lumping. Kuda lumping di sini nyebutnya apa ya? Jarangan. Itu loh yang sing dolanan jarang kepang. Terus dirasuki setan. Katanya bisa berani makan beling, guling-guling di atas bara api, sampai jalan di paku. Jare bisa ngelakoni begitu karena kerasukan setan. Sampai kan ada lagunya tuh, ada satu permainan unik sekali, orang naik kuda, kuda naik orang. Salah. Mereka lagunya orang naik orang. Oh orang, ulangi. Maklum biasanya sholawatan jadi nggak tahu lagu begituan. Ada satu permainan unik sekali, orang naik kuda. Oh iya, tapi kuda bohong, namanya kuda. Nah begitu maksud saya Bu. Ternyata yang kerasukan setan lagi guling-guling mangan beling, ono gempa bumi ora kroso. Nah priar krosong karo mendem ditabui pondeng pongpur. Lagi mendem kowe iki Bu. Sambil makan beling, ada gempa bumi ora kroso. Akhirnya dari Gunung Serandil, tukang deres kelapa yang buat gula Jawa Bu,
dari atas pohon kelapa, lihat ombak ini ku tinggi. Kalau pantai selatan kan ombaknya tinggi, tapi ini lain daripada yang lain. Bareng Cianjur gempa, ombak ini ku saking pantai selatan gede. Akhirnya tukang deresen mudun saka wit kelapa berlarian sambil teriak-teriak, "Sungamu, sungamu!" Lo sing lagi jaranan mendem kuda lumpi itu melu melayu. Rame di kecamatan saya ngobrolin hal itu, disimpulkan ternyata setan wedi karo tsunami. Orang makan beling sendiri, menu sana nyalana jerek rasukan setan. Malah kayaknya setan gedoyan beling, Bu. Ya Allah ya Rahman. Ini yang menjadikan, maaf ya, setan itu cuma takut sama Gusti Allah dan gak takut sama manusia. Tapi akhir-akhir ini setan wedi karo manungsa. Yo anake rewel jerenak setan. Melu gawe ora. Sampai nih disebut orang yang kufur melalaikan nikmatnya Gusti Allah, orang tua yang mengucap begini, "Bocah pelit persis kaya mbahmu." Suka menjelek-jelekan keturunan baik ke bawah ataupun ke atas, sampai ngelek-elek nawong sing wawasanana, namanya kufur. Orang yang suka melalaikan nikmat Gusti Allah. Maka si Walid anake Mus'ab itu kena sumpah setan, kena sumpah sapi dan kena sumpah ibunya sendiri. Ibunya mangkel, "Bocah ngomong yangel, dasar anak setan." Tapi Walid jawab, "Mah, gak usah ikut campur urusan saya. Ana aunul syahwati," kata Walid. "Saya bisa ngatur nafsu saya sendiri. Ana aunul syahwati, aku bisa ngontrol nafsuku sendiri." Begitu kata Walid. Akhirnya ibunya lebih mangkel, "Ya, isyarat tak sebut anakku maning gue, tak undang aun." Akhirnya anaknya sendiri dipanggil oleh ibunya aun. Apa itu aun? Pirang-pirang syahwat. Sing akhirnya Walid semakin nakal, hobinya judi, mabok-mabokan. Satu barang siabang berangkat ngaji, belum dipimpin doa gugu pendali, maka suaminya nikah lagi. Kata Imam Al-Ghazali, pengajian yang belum dipimpin doa terlanjur pulang terlebih dahulu ibarat botol kosong diisi air penuh tanpa adanya tutup, langsung dibawa pulang naik sepeda, soar sawer besti. Maka supaya pengajiannya nggak soar sawer, ada isi pengajiannya, ada guyonannya, jangan sampai soar sawer. Mari kita hikmat mengaminkan doa yang nanti akan dimami langsung oleh Romo Kiai. Kalau dereng nonton mimpin doa, karena pertama saya masih santri, yang kedua kalau tiang istri, saya tabarukan ala barokah kepada para masyayikh wonten ing Kedung Boga, Kecamatan Wai Serdang, Kabupaten Mesuji. Yang pertama Ibu Kepala Desa Kedung Boga, terima kasih telah memberikan izin kepada masyarakat dan mendukung kami masyarakat untuk mengadakan pengajian hari ini. Bapak Haji Iwan, anggota DPRD Kabupaten Mesuji, juga terima kasih telah mendukung kami. Ketua DPRD terima kasih Ibu, alhamdulillah hadir. Bapak Camat beserta Forkompim Pak Kapolsek Pak Daramil, matur semakin sangat para masyayikh, matur semakin sangat Bahyai bersama bimbing kami warga masyarakat wonten ing Kedung Boga. Sama dadi mami oleh Pak Kiai. Dari kami terima kasih Babinsat, Babin Kamtipmas, Pak PSHT, keluarga besar Banser dan pemuda Karang Taruna. Mudah-mudahan setelah doa panjang kondur kanthi lucu itu tembok-tembok alangan satunggalipun menapa Allahumma. Mudah-mudahan pengajian hari ini kita ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, jadi masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan usia sakit husnul khatimah. Setelah yang kita punten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.